Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat berjumpa kembali di podcast Nyangkung Nilai Chapter 4. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang kolaborasi pengawasan dan administrasi kependudukan dalam menjaga kualitas data pemilih di Kabupaten Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Maria Guadalupe Ewanenu, biasa disapa Lupe. Di sini saya host yang akan menemani teman pemilih semua untuk podcast kita di chapter 4 kali ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tamu istimewa pada pagi hari ini dari Bawaslu dan Disdukcapil. Mari kita langsung menyapa tamu istimewa kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luas biasa. Sehat. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama saya dan teman pemilih semua di podcast chapter 4 ini. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang tentang tema yang telah saya sampaikan tadi, mungkin saya akan kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu berdua untuk bisa menyapa teman pemilih di luar sana sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin dari first langsung saja saya kasih kesempatan kepada Ibu. Silakan Ibu. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada acara podcast KPU. Perkenalkan, nama saya Hildegard Leng Esos, Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk. Saya biasa dipanggil Hilda. Sebetulnya saat ini hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan podcast KPU ini adalah Kepala Dinas Dukcapil Ibu Hilda Mutakasih, tetapi karena beliau berhalangan dan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, maka ditugaskan kepada saya untuk mewakili Kepala Dinas. Itu saja, guys. Selanjutnya dari Bawaslu, silakan. Terima kasih. Saya Yohanes Emanuel Nane, biasa disapa Jo, pendek saja. Ya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Terima kasih untuk KPU Kabupaten Nganjuk yang sudah menghadirkan saya beserta Ibu Hil di sini sebagai narasumber. Selamat pagi, selamat berapa saja untuk para, saya menyapanya sahabat pemilih ya. Karena Bawaslu biasa menyapa pemilih atau rekan kerja sebagai sapaan sahabat. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Bapak Ibu narasumber dan teman pemilih saya. Pada tahun 2024 kemarin kita telah menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak. Tentunya banyak sekali hal yang telah kita lewati bersama di pemilu dan pemilihan kemarin. Mungkin teman pemilih ingin tahu nih hal krusial apa yang menurut Bapak dan Ibu dapatkan yang selama penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk bekal teman pemilih maupun penyelenggara untuk pemilu dan pemilihan mendatang. Silakan mungkin dari Pak Joe dulu. Terima kasih para sahabat pemilih sekalian. Isu krusial yang menjadi perhatian Bawaslu secara lembaga pada pemilu dan pemilihan 2024 kemarin itu secara khusus berkaitan dengan pemilih ya. Yang menjadi krusial itu berkaitan dengan partisipasi. Kita tahu bersama bahwa partisipasi pemilih secara nasional juga itu mengalami penurunan, dan yang menjadi kendala atau menjadi poin penting untuk menjadi evaluasi ke depan sebenarnya adalah administrasi kependudukan. Saya memperhatikan secara istimewa hal ini. Ada faktor lain selain administrasi kependudukan, tapi saya lebih menyoroti hal ini karena pada sebelum pemilu dan pemilihan kali lalu Bawaslu, KPU dan Capil sudah bekerja sama secara maksimal, tapi sampai pada hari H, hari pemilihan itu masih banyak orang
tercatat 500 lebih ya kalau saya tidak salah, datanya mungkin sebentar kita banyak kalau saya salah, itu orang yang belum memiliki KTP elektronik. Ya. Terlepas dari apakah yang memiliki KTP elektronik itu dia ikut memilih atau tidak, tetapi secara administrasi kependudukan dan pemenuhan hak pilih masyarakat, kita boleh dikatakan mengalami kendala di situ. Orang yang datang memilih, meskipun sudah terdaftar dalam DPT, mereka harus menunjukkan KTP elektronik. Dan akhirnya di Nagekeo, kita sampai pada hari H pemilihan itu masih banyak orang yang belum memiliki KTP elektronik. Itu yang menjadi halangan tersendiri dan menjadi isu krusial di antara isu-isu yang lain, secara istimewa di bidang data pemilih. Saya pikir itu yang menjadi sorotan. Dari Bawaslu telah menyampaikan hal krusial yang menurut Bawaslu itu terjadi di pemilu kemarin itu adalah berkaitan dengan data pemilih ya. Jadi masih banyak pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Langsung saja mungkin Ibu bisa menyampaikan tentang hal ini. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pemilu 2024 ya. Iya. Dukcapil itu sebagai penyedia data, penyedia data dalam menetapkan daftar pemilih tetap DPT. Nah, sebagai penyedia data untuk daftar pemilih tetap DPT itu kita melalui proses yang panjang. Sebagai data dasar awal ya jumlah penduduk ya, tetapi dari sini kita bawa ke daftar pemilih tetap, kemudian terakhir adalah data penduduk potensial pemilu DP4. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Thomas ini tadi. Ada yang masih belum. Nah, terhadap DP4 ini kami dari Dukcapil bertugas memastikan bahwa semua wajib pemilih itu wajib mengikuti pemilu dengan menunjukkan bukti identitas kependudukan berupa KTP elektronik. Nah, pertanyaannya, KTP elektronik ini, KTPL ini sudah tidak dimiliki oleh semua peserta pemilih ini. Nah, di sini pada pemilu kemarin 2024 itu masih banyak yang belum memiliki KTP. Belum memiliki KTP ini dalam arti bahwa ada yang sudah rekam tapi KTP-nya belum cetak. Ada yang sudah memiliki KTP, sudah rekam, sudah memiliki KTP, sudah rekam tetapi dia belum memiliki KTP. Sudah rekam, belum punya KTP juga. Sudah rekam, punya KTP. Nah, kalau sudah rekam punya KTP, KTP ini domisilinya di tempat lain. Jadi ini masalah-masalah yang terjadi ketika menjelang pemilu, sehingga kami dari Dukcapil harus bekerja ekstra menjelang hari H. Tadi disinggung oleh Pak Bawaslu, rendahnya partisipasi itu dari faktor utama. Kami penyedia data siap, tetapi partisipasi masyarakat di sini juga masih jauh. Terbukti dengan begitu banyaknya masyarakat yang masih datang menjelang hari H untuk rekam KTP. Kami kemarin itu sebelum hari H pemilu itu kami turun juga di semua kecamatan lewat koordinasi dengan para camat, para kepala desa dengan TNI Polri untuk menjemput rekam. Sehingga waktu 2024 itu data potensial pemilih kami dari 119 wajib pemilih itu yang sudah rekam itu mencapai 95%. Itu kami sampai dengan hari H. Hari H itu kami tetap buka kantor untuk melayani masyarakat wajib KTP merekam karena wajib untuk menunjukkan identitas ini. Nah, fenomena seperti ini yang menjadi hal krusial bahwa walaupun kita sudah bekerja ekstra, kami Dukcapil sudah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai sistem hal untuk melakukan memaksimalkan data dan partisipasi pemilih itu sendiri harus lengkap identitas kependudukannya, tapi masih juga ada yang tercecer. Sehingga untuk pemilu di 2029 nanti kita bersama-sama untuk membenahi yang masih tercecer ini, karena terus terang untuk Dukcapil berjalan sendiri itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, untuk penduduk yang tidak memiliki fisik KTP bisa melalui IKD. Jadi wajib mengaktifkan IKD. IKD itu identitas kependudukan digital.
Jadi ini juga menjadi hal krusial untuk di pemilu 2024 bahwa ketika masyarakat ke tempat memilih, dia tidak membawa fisik KTP, bisa menunjukkan bukti IKD yang diaktifkan melalui HP Android. Iya, iya. Yang penting syaratnya rekam, NIK-nya harus satu tunggal. Itu yang menjadi tugas kami Dukcapil, memastikan bahwa semua masyarakat wajib memiliki identitas kependudukan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Sudah banyak hal yang telah Ibu Hilda sampaikan. Bagaimana usaha dari Disdukcapil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ternyata mungkin masih ada yang tercecer ini sebagai tugas kita bersama untuk bisa memperbaikinya di pemilu berikutnya. Berbicara tentang data ini tentunya kita butuh sinkronisasi data ada dari Disdukcapil, Bawaslu. Berbicara tentang sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil sering menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana mekanisme koordinasi yang ideal menurut Bapak dan Ibu, mulai dari alur pertukaran data, standar verifikasi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Berbicara tentang pengawasan ini mungkin Pak Joy dulu. Terima kasih. Mengenai kolaborasi ya, sinkronisasi data ini, memang ya dalam tanda kutip ya, ini pasang surut antar lembaga ini, memang hubungan antar lembaga ini, KPU, Bawaslu, dan juga Kemendagri ya yang membawa ini Disdukcapil itu terkait dengan data pemilih ini. Dalam regulasi sebenarnya mengenai identitas pribadi seseorang itu banyak menjadi informasi yang dikecualikan ya, untuk disebarluaskan. Tetapi dalam kepentingan pemilu sebenarnya itu Bawaslu berkali-kali dari sisi pengawasan sebenarnya mengalami kendala karena kita tidak bisa mendapatkan data secara lengkap, tidak bisa mengakses NIK misalnya, karena itu yang dikecualikan. Lalu pengawasan kita sudah pasti bergantung pada kerjasama kolaborasi dengan teman-teman di KPU sampai pada tingkat bawah. Dan saya bersyukur bahwa di NAGKEO ini ya kita bisa bekerja sama secara maksimal. Teman-teman di tingkat desa, di tingkat TPS bisa share data bersama pengawas desa, kelurahan, panwascam untuk sama-sama melakukan pemutakhiran. Nah, itu satu hal yang positif ya. Meskipun ya kita tetap paham bahwa ada risiko penyalahgunaan data kependudukan itu tetap ada. Tetapi untuk wilayah kita sejauh ini saya pikir penyalahgunaan data pribadi seseorang itu ya tetap ada potensi, tapi belum sampai ke sana. Sampai saat ini ya. Mudah-mudahan ke depannya akan tetap seperti itu. Amin. Ya. Jadi Bawaslu memang pada prinsipnya mengawasi kerja KPU dan yang mensupport data itu dari Disdukcapil ya. Kita melakukan pemutakhiran, dimutakhirkan, dan satu kendala regulasi kita itu sebenarnya memberi ruang yang luas sekali terhadap menurunnya partisipasi. Jadi orang yang kalau dia tidak melakukan tidak mengajukan pindah ke penduduk, meskipun dia tinggal di luar NAGKEO ini, tapi dia data kartu keluarganya masih NAGKEO, kita mutakhirkan, dan itu tidak bisa kita coret. Dan kita sudah tahu bahwa ini berpotensi dia tidak bisa mengikuti pemilu atau pemilihan. Nah, itu yang menjadi kendala. Memang untuk mencoret juga kita menghilangkan hak pilih orang itu sudah melanggar aturan. Melanggar aturan. Sampai ini hal. Iya, baik. Terima kasih dari Bapak dari Bawaslu, Pak Joy. Mbak Ibu, silakan. Saya langsung kasih kesempatan. Kolaborasi yang ideal berpecah itu yang paling pertama itu koordinasi antar instansi. Antar instansi dalam arti bahwa koordinasi antara instansi berarti dengan KPU, Bawaslu, para camat, para kepala desa, dengan semua instansi yang berkaitan dengan data-data pemilih.
Apa yang dikoordinasikan untuk Dukcapil itu harus satu data terintegrasi. Satu data apa yang terintegrasi itu dalam bentuk nomor induk kependudukan NIK. Nomor induk kependudukan itu tunggal unik. Nah, untuk nomor induk kependudukan ini wajib dimiliki oleh semua penduduk. Koordinasi NIK ini dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan desa, dan seterusnya dengan para camat. Bagaimana supaya NIK ini terkoordinasi itu lewat aplikasi siapkan sistem informasi administrasi kependudukan. Di dalam koordinasi ini, sistem siap ini, NIK orang ini harus satu, NIK penduduk. Nah, dalam perjalanannya ketika kita menetapkan daftar DPT, ada orang yang NIK-nya 2. Iya, betul. Nah, di sini fungsi kami Dukcapil itu menonaktifkan NIK itu menjadi satu NIK. Mengapa harus 2? Oh, di Nagekeo ada, di Kalimantan ada. Itu yang disebut dengan data ganda atau animali data. Di sini fungsi koordinasi. Dari KPU turun ke lapangan, oh ibu kami temukan data, kami jumlah pemilihnya 119 jiwa. Loh kami di Capil 121, beda. Nah di sini kami telusuri lagi, ternyata nih ada yang buat, dihapus, dinonaktifkan. Terjadi pengurangan. Jadi di sini fungsi koordinasi antar instansi. NIK ini dipakai untuk apa? Selain untuk fungsi dengan KPU untuk pemilih, kesehatan, BPJS, itu fungsi koordinasi. Kemudian bantuan dinsos setara, menggunakan NIK saja. Dengan melalui tadi saya sebut IKD, identitas digital kependudukan. Masyarakat tidak perlu bawa lagi, bawa kartu keluarga, bawa KTP untuk penerima bantuan. Tidak perlu. Kalau mengakses IKD, buka aplikasi di HP itu, tunjukkan ini NIK saya, ini kartu keluarga saya. Jadi itu fungsi IKD, NIK terintegrasi semua. Itu kolaborasi antar instansi. Kemudian yang kedua, fungsi yang ideal itu evaluasi, monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi itu contoh seperti di KPU. Sekarang ini kita lagi pleno rekapitulasi daftar pemilih triwulan 1, 2, 3, 4. Nah di dalam pleno ini kami Dukcapil selalu diundang, Bawaslu selalu diundang. Nah ini fungsi monitoring evaluasi. Oh selisih kami dari seperti yang triwulan 3 kemarin. Dari KPU datanya sekian, wajib pemilih 121. Dukcapil 122. Beda 5.000 selisih 2.000. Nah di sini fungsi kami untuk bagaimana 2.000 ini kami harus verifikasi lagi, kami harus bekerja ekstra untuk pemutakhiran. Yang meninggal jangan sampai dilapor masih hidup, kemudian yang masih hidup jangan sampai sudah meninggal pelembaran. Jadi itu fungsi koordinasi. Kemudian yang ideal yang kolaborasi ketiga itu bisa melalui pengaduan HP. Kami dinas itu ada HP sendiri. Yang kode HP-nya itu ekor belakangnya kode Nagekeo 5316 081 0-nya 5 kali 5316. Itu bisa masyarakat melakukan konsultasi di situ, termasuk daftar pemilih, kemudian termasuk dengan website itu saja berkaitan dengan koordinasi ideal yang selalu kita pahami. Terima kasih Ibu. Nah, teman pemilih sudah kita dengar bersama, ternyata banyak sekali kemudahan yang dilakukan oleh Dukcapil yang mulai dari adanya aplikasi IKD sampai dengan yang terakhir tadi ada layanan pengaduan nih. Jadi teman pemilih sudah mendengar bersama banyak sekali kemudahan yang telah dilakukan oleh Dukcapil. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam kita lebih membantu di Dukcapil ini bisa mengupdate data diri kita. Intinya kan di situ. Masyarakat harus lebih berpartisipasi untuk datang lapor ketika dia mau pindah, dia datang lapor, begitu toh. Atau mungkin kalau pemilih mau pindah bisa langsung dari update lewat IKD ya, bisa ya Bu. Pemilih itu setiap pemilih kita itu menggunakan IKD itu bisa, identitas digital kependudukan. Jadi setiap penduduk yang memiliki HP Android HP Android itu bisa ke Dinas Dukcapil untuk diaktifkan IKD-nya, identitas digital kependudukan. Jadi di sana kita harus melakukan proses foto selfie. Jadi wajib harus ke dinas. Jadi untuk aktivasi IKD ini, identitas kependudukan digital itu sekarang ini lebih marak, ada semacam modifikasi bahwa menawarkan IKD lewat aplikasi itu jangan terpercaya dengan hal-hal.
Karena yang ditawarkan fitur dari Dukcapil itu wajib ke kantor Dukcapil, tidak melalui BA yang lain. Kalau setelah diakses melalui Dukcapil, yang bersangkutan wajib datang, tidak bisa diwakili. Karena harus foto selfie wajah yang bersangkutan, sidik jari, dan lain-lain. Setelah mengakses, diaktifkan IKD ini di Dukcapil, Bapak Ibu tinggal membuka. Di situ jadi orang pribadi, saya mau ngecek kartu keluarga saya, bukan saja di IKD situ ada saya, suami, istri, anak-anak, itu saya pribadi. Saya mau cek KTP saya, bukan saja di IKD itu. Jadi IKD itu hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan. Kemudian di dalam IKD itu semua penduduk juga bisa mau mengajukan perubahan kartu keluarga, bisa lewat pengajuan. Yang penting kita memahami aplikasi itu. Mau input akte lain bisa lewat IKD, tidak harus mendatangi dinas Dukcapil. Nanti kami di Capil akan menyesuaikan itu dan Bapak Ibu tinggal membuka email saja. Semua sudah ada di email, butuh print out, di print sendiri bisa di dalam email atau langsung lewat IKD. Tapi IKD itu harus selalu berubah, misalnya ada mutasi duduk, misalnya baru-baru ini ada yang Pak Dokter pindah dari Medan ke Nagekeo. Berarti Pak suaminya di Nagekeo, istrinya di Medan. Itu IKD-nya diproses berubah lagi di dalam. Datanya yang si istri yang dibukanya data istrinya. Karena kartu keluarganya sudah masing-masing. Suaminya ya suaminya. Jadi IKD itu orang pribadi yang bisa membuka data pribadi, tidak diwakilkan ke orang lain karena privasi. Dan itu dilindungi oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi hati-hati dengan segala macam promosi saat ini bahwa IKD bisa diakses tanpa ke dinas, itu tidak wajib ke dinas Dukcapil untuk diaktifkan. Iya, Saja tuh. terima kasih Ibu, banyak sekali ilmu yang telah kami dapati. Tadi Bapak dan Ibu narasumber sudah menyinggung tentang data pemilih. Sudah kita ketahui bersama bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita sudah laksanakan di tahun 2025, tepatnya sekitar bulan Maret sampai Desember, dan akan berlanjut ke 2026 bahkan ke 2027 nanti. Berbicara tentang data pemilih ini tentunya bersentuhan langsung dengan data kependudukan. Tantangan apa saja yang paling sering ditemui dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait validitas, akurasi, dan kelengkapan data. Mungkin berbicara tentang data pemilih saya berikan kesempatan kepada Ibu. Berkaitan dengan pemutakhiran data ini, tantangannya itu, ini saya perlu gambarkan ya. Penduduk kita ini dinamis. Jadi ada yang lahir, kalau lahir bertambah, kalau meninggal berkurang, kalau pindah berarti berkurang di wilayah itu. Dengan adanya penduduk dinamis, berarti data otomatis juga dia selalu berubah, dinamis juga. Di dalam proses pemutakhiran penduduk itu, yang paling pertama sering kami temui di dalam aplikasi kami itu, ketika klik nik orang itu tidak ditemukan. Ada apa ini nik tidak ditemukan? Itu kemungkinannya dua. Orang itu benar-benar belum ada nik, atau orang itu sudah memiliki nik yang berada di daerah lain. Jadi bukan nik yang ditunjukkan dalam aplikasi kami. Berarti orang ini bermasalah dalam arti bahwa dia harus ditelusuri. Jadi nik tidak ditemukan. Begitu juga kami klik nama. Sering misalnya klik nama Thomas tanpa TH, Thomas. Keluar nama Thomas yang 2 orang. Lah bingung, orangnya yang mana? Kemudian kita bisa juga mencari dengan tanggal ulang tahun lahir. Jadi kadang-kadang data satu orang itu bisa berbeda, bisa juga 2 orang satu data. Jadi klik nama itu 2 orang, bisa juga klik yang nama yang sama, tapi 2 nik. Jadi data-data terhadap seperti ini kami harus verifikasi. Verifikasinya seperti apa? Harus koordinasi dengan yang bersangkutan. Jadi begitu pentingnya balikan data dari yang bersangkutan. Jadi kalau kita misalnya verifikasi data dari KPU, oh ini data sekian, orang ini niknya, orangnya tidak berada tepat. Berarti kita harus langsung koordinasi. Orang itu ada di mana sekarang? Karena fakta bahwa sering kami data dari KPU lapor bahwa orang ini nama ada, tidak kami buka. Orangnya tidak ada di Malaysia. Jadi sekarang secara aturan itu yang berusia 17 tahun itu wajib rekam.
Iya. Jadi kalau misalnya dia bertahun-tahun di Malaysia, umurnya sudah 35, 40 belum rekam, ya itu data itu bisa kami nonaktifkan. Tunggu orangnya datang, rekam, kami cetak, baru diaktifkan kembali. Ketika datang tidak lapor, Iya. artinya akan Jadi seperti itu biasanya. harus aktif lapor. Iya, Nah, aktif, iya. itu harus aktif lapor dari Iya. partisipasi tadi sudah disebutkan oleh Pak Bawaslu. Jadi kita juga ada permasalahan penduduk kita yang ada di luar negeri di mana-mana itu sering telepon, ibu kami dikejar-kejar tidak punya KTP, berarti harus wajib kembali ke tempat domisili rekan. Kemudian ada juga yang datanya belum ada sama sekali, tapi dia penduduk Nagekeo sudah di luar negeri, dikejar-kejar di sana. Ibu tolong bantu untuk terbitkan kartu keluarga. Kami tidak bisa men-input data penduduk ketika orang itu tidak berada di tempat. Kami tolak. Jadi solusinya harus kembali ke tempat asal, kami input dan kami langsung rekam. Itu solusinya. Kalau tidak data kita yang berkisar berbeda terus sekitar dengan 1000-2000 seperti ini muter-muter terus. Jadi harus langsung solusinya, harus balikannya ini pasti. Sehingga kita pemutakhiran data itu kita bisa untuk ke depannya itu lebih valid bahwa orang itu benar-benar ada di wilayah domisili. Karena sering mau pemilu, saya masih KTP nggak ada, datanya masih penduduk nggak ada, tapi sudah lama tinggal di Roba, sudah lama tinggal di perbatasan. Lah orang ini bingung. Kalau dengan sistem IKD jelas, ketika dia buka di IKD, oh ini bukan penduduk Nagekeo, ini nggak ada. Tapi ketika sudah pindahkan ke Nagekeo, berarti dia bisa masuk di daftar PTT milik. Jadi wajib bahwa untuk pindah-pindah penduduk ini, kami dari Dukcapil ini koordinasi antar kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu bahwa yang bersangkutan misalnya mau pindah dari Ngada ke sini, tapi dia sudah tinggal di Nagekeo, dia tidak perlu ke Ngada. Koordinasi lapor, koordinasi Dukcapil, isi format, kami proses bantu koordinasi antar kabupaten. Jadi berkasnya yang berjalan, orangnya tepat aja. Yang penting bisa tanda tangan formulir, kemudian dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Bisa juga input secara online di IKD. Jadi semua ada memperoleh kemudahan, tinggal bagaimana masyarakat kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan. Jadi permasalahan itu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan pemutakhiran data. Kemudian ada juga pelaporan bahwa penduduk yang sudah meninggal tetapi masih hidup. Iya. Itu kemarin tuh kami ada dapat laporan 89 orang. Secara administrasi Sudah meninggal. Kami harus aktifkan kembali. Jadi istilahnya bilang orang meninggal kita kasih hidup kembali. Jadi diaktifkan kembali datanya. Dan ini juga kita harus cari lagi menambah tugas kita. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak penting mestinya kita sudah minimalisir. Ya meninggal, pindah ya pindah, lahir ya lahir. Jadi kembali kepada partisipasi masyarakat ini kami kita dorong supaya dapat kita bisa benar-benar berkualitas. Baik teman pemilih sudah kita mendengar banyak dari Ibu Gilda dari Dukcapil. Jadi lagi-lagi peran dari masyarakat itu sangat penting untuk bisa mengupdate identitas kependudukannya. Nah, selanjutnya kita bisa mendengarkan suara dari Pak Joy, suara indah. Terima kasih terkait dengan tantangan ya. Ini dalam non tahapan ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Bawaslu sesungguhnya punya peran. Pertama kami melakukan pencegahan ya, yang kedua itu pengawasan langsung, yang ketiga metodenya uji petik, dan keempat dengan meminta partisipasi masyarakat ya. Lalu tantangan yang paling krusial, paling mendasar ada dua sebenarnya. Yang pertama soal sumber daya manusia. Jadi saat non tahapan ini kita otomatis hanya mengandalkan pegawai di sekretariat Bawaslu yang juga sampai saat ini ya masih mau dikatakan kurang ya. Lalu yang berikut dengan efisiensi anggaran yang sedang terjadi saat ini RPS nomor 1 tahun 2025 ini. Jadi ini butuh kerja inovatif sebenarnya
dan Bawaslu sampai saat ini sudah beberapa kali bersama KPU melakukan pengawasan langsung, pencegahan dengan kerja kolaboratif bersama dengan KPU, lalu kemudian uji petik sudah kita lakukan, dan membuka posko pengaduan masyarakat untuk meminta atau memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam urusan dengan data kependudukan. Jadi kita biasanya meminta bantuan orang-orang yang kita kenal, kepala desa, perangkat di kecamatan, untuk menyampaikan kepada kita orang-orang yang meninggal ya. Orang kita biasanya karena kutip ini biasanya kalau meninggal tidak ada kepentingan tertentu, mereka tidak mungkin mengurus, susah untuk mengurus akta kematian. Dan itu akan mempersulit karena secara data kependudukan di Capil tidak mungkin harus mengeluarkan orang tanpa ada informasi valid dari tingkat bawah. Sementara meskipun kita tahu bahwa orang itu sudah meninggal, tapi kalau yang bersangkutan atau keluarganya tidak mengurus, keluarga tidak mengurus akta kematian, kita akan sulit mengeluarkan orang itu dari data pemilih. Itu beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Bawaslu dalam hal ini sebagai pengawas. Baik, sudah kita dengar bersama tantangan-tantangan apa yang sudah kita berarti selama ini selama penyelenggaraan pemilu, sudah kita dengar bersama dari kedua narasumber kita, baik tantangan maupun respon atas masalah-masalah yang dihadapi di lapangan sudah kita dengarkan bersama. Jadi dari tadi kita omong tentang data pemilih selalu saja berkaitan dengan partisipasi masyarakat Jadi peran serta masyarakat itu sangat-sangat penting untuk data pemilih yang menjadi lebih baik. Sekarang untuk masyarakat itu sendiri, mungkin ada informasi yang perlu didapatkan terkait langkah sederhana apa yang dapat dilakukan agar data pemilih mereka tetap valid dan tidak bermasalah pada saat pemilu dan pemilihan nanti. Paling pertama itu untuk masyarakat itu lengkapi diri Anda dengan identitas kependudukan. Paling pertama, lengkapi diri Anda dengan identitas kependudukan. Jangan butuh dulu baru urus. Ini orang jujur. Karena masyarakat kita ini tunggu sudah terdesak baru ke Dinas Dukcapil urus. Padahal kita berpikir bahwa kita ini harus ada didukung oleh peralatan, kemudian aplikasi siapnya, kemudian jaringannya. Kalau saat itu jaringannya oke, peralatannya oke. Nah kami itu peralatan itu selalu di-upload terus dari pusat. 24 jam hari ini siap kita lagi di proses ganti dulu. Kalau misalnya, kalau ya itu tidak masalah, tapi bagaimana kalau jaringan terganggu? Sementara hari itu ibu tolong ada tes polisi harus keluar KTP-nya hari ini. Sering, kita harus cetak KTP ini. Sementara jaringan putus, sering Telkom. Butuh waktu. Kasihan masyarakat. Jadi jangan tunggu butuh dulu berurus ya. Jadi lengkapi diri Anda dengan identitas kependudukan. Kemudian yang kedua, yang memiliki HP Android segera mengaktifkan aplikasi identitas digital kependudukan. Karena ini penting. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang belum terlalu memahami aplikasi HP, belum. Tetapi ini sebenarnya sangat penting, memudahkan. Terima bantuan, ya bawa HP aja. Bantuan bansos itu. Klik saja link-nya di situ, keluar ada kartu keluarganya, biodatanya. Akses layanan BPJS juga sama, kesehatan. Kemudian pemilu. Saya kemarin waktu pemilu tuh saya saksikan, saya lupa KTP, lupa bawa. Saya lupa bawa KTP. Begitu mau daftar, aduh KTP-nya lupa bawa. IKD pakai HP ini KD saya. Dilayani. Nah HP-nya lupa, KTP-nya hilang, tak. Jadi dengan IKD. Kemudian anak sudah lahir mungkin belum lapor, belum punya akte lahir, ya menggunakan aplikasi IKD, buka HP-nya, HP Android, nah itu laporkan di Dukcapil, kami proses aktenya, dikirim kembali ke email, tinggal Bapak Ibu buka aktenya sudah ada. Ya ini wajib ya, kena nyangkut nih, jangan tunggu anak sakit. Rumah sakit kontak kami, ibu tolong mau bayar ruangan ICU, anaknya belum ada, bayar per malam. 200 mahal.
Tapi kalau dengan ada ini bayarannya lebih berat karena BPJS. Karena yang penting punya meter. Jadi itu pentingnya nih terintegrasi ke semua akses layanan. Kemudian yang ketiga yang harus informasi penting, kami Capil ada inovasi Kema Uma. Kema Uma itu ketemu masyarakat untuk melayani. Dan kami selalu siap untuk melayani. Kami KTP hilang. Kalau hilang ya harus wajib surat keterangan dari kepolisian. Baru kami cetak baru. Jadi kami selalu siap melayani dari Capil sepanjang jaringan itu bagus. Sepanjang peralatannya bagus. Sedikit bertanya lagi terkait dengan ini, misalnya kita mau urus KTP, saya sudah memiliki IKD nih. Ketika saya mengurus KTP otomatis atau kartu keluarga atau apa, otomatis terkirimnya ke email saya begitu. Bagaimana ketika saya mau mengurus akte kematian, mungkin ada keluarga yang meninggal, saya datang lapor, itu kira-kira akte kematiannya itu dikirim ke email saya atau bagaimana? Kalau mau mengurus semua dokumen kependudukan ya, keluarga, akte mati, akte apa saja. Yang pertama, kalau kita mengurus lapor ke dinas Dukcapil, yang penting Bapak Ibu melaporkan email. Jadi saat proses ke petugas operator, laporkan email Bapak Ibu. Jadi biasanya kami di Dukcapil itu setiap penduduk tuh minta email. Karena banyak yang belum punya email, yang nomor HP. Tapi kita pakai nih, ketika Bapak Ibu melaporkan nomor email dan kami mencatat dalam aplikasi kami, itu saat Ibu menerima dokumen kependudukan berupa print out dari kami, di email juga sudah terbaca. Bapak Ibu cek buka ada. Jadi bisa print sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melalui IKD, email kirim tuh email. Jadi semua bisa melalui email. Yang penting Bapak Ibu mencantumkan email saat proses pengurusan dokumen kependudukan di Dukcapil. Jadi ini saya mengajak kita semua, mari saat melaporkan dokumen ke Dinas Dukcapil, laporkan email Anda. Email aktif ya. Email aktif karena ketika membuka email, dokumen itu otomatis terintegrasi. Karena sistem kami terintegrasi. Kami di Dukcapil juga kesulitan selama ini di masyarakat, kalau minta email banyak tidak ada. Banyak tidak ada sehingga kami menggunakan nomor HP. Tapi kalau email itu otomatis. Jadi semua terintegrasi untuk kependudukan catatan sipil. Hanya tinggal bagaimana kita sebagai pengguna layanan memanfaatkan itu secara maksimal. Terima kasih Ibu. Ternyata IKD ini sangat-sangat mempermudah kita ya. Jadi teman-teman pemilih yang sudah memiliki HP Android, silakan install aplikasi IKD supaya kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil. Karena banyak sekali kemudahan ketika kita memiliki aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya Pak Joy, silakan. Terima kasih. Terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya di era digital sekarang ini. Saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu, tapi sebenarnya data administrasi kependudukan itu menjadi satu hal yang satu keharusan ya. Karena segala macam urusan kita membutuhkan informasi data kependudukan itu. Dan itu yang menjadi tantangan tersendiri karena ya banyak orang kita tadi ngomong soal aplikasi, banyak orang kita yang belum melek teknologi ya. Tetapi untuk generasi muda hal ini menjadi sangat penting karena perkembangan demokrasi ke depan bukan tidak mungkin menuntut ada e-voting. Yang dasarnya adalah administrasi kependudukan yang rapi dan satu itu. Pikir itu. Terima kasih. Saya pikir sudah banyak hal yang telah kita peroleh dari kedua narasumber ini. Ini yang terakhir nih. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan seluruh jajaran penyelenggara untuk bersama-sama menjaga kualitas pemilu berikutnya. Untuk masyarakat kita pesannya sama tadi yang seperti saya singgung pertama, itu lengkapi diri Anda dengan identitas kependudukan, tetapi lebih spesifik lagi.
selalu perbaharui kartu keluarga. Update kartu keluarga setiap 1 tahun 2 tahun. Kenapa? Karena kartu keluarga itu dinamis. Ketika terjadi perubahan biodata, masyarakat kita tidak lapor. Sudah pindah domisili, pindah ke antar kecamatan, pindah antar desa. Sudah tidak lagi di Danga, tapi sudah pindah ke Aramo. Nah, ini berimbas pada daftar pemilih. Oh, di Aramo datanya orangnya ada, tapi di daftar pemilih tidak ada. Karena daftar baru lapornya penduduk ini. Jadi perubahan domisili ini wajib laporkan. Ini yang masih belum masyarakat belum wajib lapor karena berpikir bahwa karena masih tinggal di Nagikeo ya sudah tetap di Nagikeo. Padahal wajib ya, kalau perubahan domisili antar desa, antar kecamatan wajib lapor itu pertama. Kemudian pindah antar kabupaten, provinsi wajib lapor. Sehingga ketika datang dari luar Ngada ke sini masuk dicatat sebagai pemilih, tapi KTP-nya masih KTP luar. Iya. Jadi wajib update daftar kependudukan terbaru. Ketika sudah cetak kartu keluarga terbaru, wajib cetak KTP-nya. Kenapa? Karena penduduk itu sudah cetak KTP bangun jalan. Cetak kartu keluarga terbaru, KTP-nya masih yang lama, sehingga tidak sinkron datanya. Kartu keluarga saya masih yang Aramo, KTP lama masih Danga. Iya, betul. Jadi satu data ya, wajib ketika perbaharui yang baru, wajib update juga yang terbaru itu. Dan itu semua akan terekam di dalam sistem IKD. IKD ada semuanya. Tetapi harus selalu perbaharui di Dinas Dukcapil karena sistem kami terintegrasi semua. Kemudian itu tadi wajib laporkan semua hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan, lahir, meninggal. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bawaslu, meninggal itu wajib lapor. Dimulai dari kita yang mengerti. Kalau kami di Dukcapil, kalau keluarga kakak adik meninggal, minta surat keterangan dari desa. Bapak lapor sudah meninggal. Kalau tidak, jumlah penduduk kita lapor sekian, tapi data meninggalnya ada. Sehingga datanya tidak sinkron lagi. Jadi itu dimulai dari kita semua untuk mari kita sama-sama melaporkan setiap peristiwa kependudukan. Saja, terima kasih. Aduh, kayaknya kita minum dulu. Saking semangatnya saya lupa mau karena Ibu silahkan minum dulu. Saya juga sudah haus. Sekarang Pak Joe. Terima kasih. Dalam urusan kehidupan berdemokrasi, memilih itu hak ya. Iya. Jadi tugas Bawaslu sebenarnya menjaga pilih, memberikan atmosfer atau memberikan ruang kepada masyarakat, menyediakan ruang kepada semua pemilih untuk bisa mengakses hak pilihnya di tempat, kalau misalnya pemilu ya di TPS ya. Dan sebelum bisa menjamin hak pilih itu, masyarakat sesungguhnya punya kewajiban untuk memiliki dokumen kependudukan yang sah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Capil tadi. Ini sungguh berkaitan dengan pemenuhan hak pilih, karena berkaca dari peristiwa masa lalu, demi menyelamatkan hak pilih orang, kadang-kadang KPS itu punya tugas yang berat sekali. Orang menuntut hak pilihnya untuk dilayani di TPS, sementara administrasi atau dokumen kependudukannya tidak sesuai. Ini kita menuntut hak, tapi kemudian kewajiban kita terhadap dokumen kependudukan ini tidak sesuai, yang tidak valid. Seperti kasus 2024 silam, ada pemungutan suara ulang. Itu akibat dari orang-orang yang tidak mengurus administrasi kependudukannya secara baik. Ketika sudah ada di satu wilayah, tapi KTP atau alamat KTP-nya itu masih di tempat lain. Ya, kita punya hak untuk memilih sebenarnya, tapi secara regulasi itu tidak dimungkinkan karena kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi pesan saya sama sebenarnya, mari urus administrasi kependudukan
supaya kita bisa menyalurkan hak pilih kita secara maksimal mulai dari sekarang. Karena kalau kita nanti sudah masuk kepada tahapan pemilu atau pemilihan, kita tinggal kemudian mengutairkan data-datanya. Itu. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bawaslu, Pak Joy dan Ibu Hilda dari Distrik Capil yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama saya di podcast chapter 4 kali ini. Semoga rekomendasi, refleksi, serta gagasan yang muncul dalam diskusi ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pemilih yang telah menyaksikan podcast Ngampung Lele pada kesempatan ini. Sampai jumpa kembali di podcast Ngampung Lele berikutnya. Salam demokrasi, salam humas, KPU melayani.